Pengertian zakat. Pengertian secara bahasa, zakat berarti tumbuh, nuwum, dan bertambah, ziyadah. Jika diucapkan, zaka al-zar adalah tanaman, tumbuhan, dan bertambah jika diberkati. Dasar hukum zakat terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Macam-macam zakat: zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan. Zakat mal, zakat kekayaan yang harus dikeluarkan dalam jangka 1 tahun sekali yang sudah memenuhi nisab, mencakup hasil perniagaan, pertanian laut, hasil ternak. Harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya: zakat mal, zakat harta perniagaan, zakat binatang ternak. Syarat-syarat wajibnya zakat binatang ternak: pemiliknya orang Islam, pemiliknya merdeka, miliknya sendiri, sampai senisab, cukup setahun, makanya dengan pengembalaan, bukan dengan rumput belian. Binatang itu bukan digunakan untuk bekerja seperti angkutan dan sebagainya. Zakat hasil bumi. Hasil bumi yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu yang dapat dijadikan makanan pokok seperti padi, jagung, gandum, dan sebagainya. Syarat wajib mengeluarkan zakat hasil bumi: pemiliknya orang Islam, milik orang Islam yang merdeka, milik sendiri, sampai senisab. Zakat barang tambang dan barang temuan. Hasil tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah emas dan perak yang diperoleh dari hasil pertambangan. Rikas ialah harta benda orang-orang purbakala yang berharga yang ditemukan oleh orang-orang pada masa sekarang, wajib dikeluarkan zakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan meneruskan penjelasan dari tema yang kita bahas kali ini, yaitu dimensi zakat secara teoritis dan praktis. Melanjutkan dari materi pertama, di sini zakat fitrah dilihat dari komposisi kalimat yang membentuknya terdiri dari kata zakat dan fitrah. Zakat secara umum sebagaimana dirumuskan oleh banyak ulama bahwa dia merupakan hak tertentu yang diwajibkan oleh Allah terhadap harta kaum muslimin menurut ukuran-ukuran tertentu, yaitu dalam kurung nisab dan haulnya, yang diperuntukkan bagi fakir miskin dan para mustahik lainnya sebagai tanda syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mendekatkan diri kepadanya serta untuk membersihkan diri dari hartanya. Dengan kata lain, zakat merupakan kewajiban bagi seorang yang muslim yang berkelebihan rezeki untuk menyisihkan sebagian dari padanya untuk diberikan kepada saudara-saudara mereka yang sedang kekurangan. Lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu syarat-syarat wajib zakat fitrah. Adapun syarat yang pertama dari zakat fitrah itu sendiri yaitu Islam. Yang kedua yaitu mempunyai kelebihan makanan untuk sehari semalam bagi seluruh keluarga pada waktu terbenam matahari dari penghabisan bulan Ramadan. Yang ketiga yaitu orang-orang yang bersangkutan hidup di kala matahari terbenam pada akhir bulan Ramadan. Selanjutnya yaitu zakat perlu dikeluarkan. Yang pertama, zakat fitrah untuk tiap-tiap jiwa 1 so sama dengan 2,305 kg, dibulatkan menjadi 2,5. Dari beras atau lainnya yang menjadi makanan pokok. Kalau di Indonesia tersendiri kan beras, jadi kita menggunakan beras sebagai barang yang kita zakatkan, atau lainnya yang menjadi makanan pokok bagi penduduk negeri, lebih utama dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri. Lanjut pembahasan yang seterusnya, yaitu siapa sih yang menerima hak zakat ini? Yaitu di sini jelaskan ada fakir, miskin, hamba sahaya, sabilillah,
hamil, mu'allaf, dan musafir. Adapun ketentuan yang lebih jelas di makalah ada, nanti bisa kita lihat bersama. Yang selanjutnya yaitu ini hikmah dari zakat. Apa sih yang kita bisa ambil dari zakat tersendiri? Yaitu yang pertama ada zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri. Yang kedua yaitu zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang yang sangat memerlukan bantuan. Kita sebagai umat Islam tentunya harus saling tolong menolong. Yang ketiga yaitu zakat menyucikan jiwa dan penyakit kikir dan bahil. Yang keempat yaitu zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang. Lanjut di bagian perekonomian modern yaitu zakat perekonomian modern. Yang pertama ada zakat profesi. Zakat profesi apa sih zakat profesi itu? Nah, di sini dijelaskan kalau zakat profesi termasuk salah satu jenis zakat mal yang hukumnya wajib dikeluarkan oleh umat Islam. Jadi hukumnya wajib ya, yang mampu dan sudah memenuhi syarat. Yaitu ada syaratnya yang seperti tadi dijelaskan pada sebelumnya, haul dan nisabnya sudah mencapai ketentuan. Basnas.co.id memberikan keterangan bahwa Basnas itu badan amil zakat ya. Melalui websitenya memberikan keterangan bahwa zakat profesi disebut juga dengan zakat penghasilan. Jadi zakat profesi dapat diartikan sebagai zakat harta yang dikeluarkan berdasarkan pendapatan yang didapatkan oleh seseorang. Jadi bisa diibaratkan kalau perhitungan adapun nasab dan haulnya itu seperti zakat penghasilannya. Baik, lanjut ke pembahasan yang selanjutnya yaitu tadi yang pertama ada zakat profesi, yang kedua ada zakat perusahaan. Di sini dijelaskan sebagaimana dimaklumi pada saat ini hampir sebagian besar perusahaan dikelola tidak secara individual, melainkan secara bersama-sama atau berkelompok dan organisasi dengan manajemen yang modern. Para ahli ekonomi menyatakan bahwa saat ini komoditas-komoditas yang dikelola perusahaan tidak terbatas hanya pada komoditas-komoditas tertentu yang sifatnya konvensional, yang dilakukan dalam skala wilayah dan level yang sempit. Sebagai contoh dapat dikemukakan perusahaan yang memproduksi sandang dan pangan, alat-alat kosmetik dan obat-obatan, berbagai macam kendaraan dan berbagai suku cadangnya. Selain itu, contoh perusahaan lainnya yaitu perusahaan di bidang jasa dan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Itu tadi bentuk-bentuk dari salah beberapa contoh zakat perekonomian modern. Baik, di sini saya akan meneruskan materi yang tadi. Ada zakat surat-surat berharga di sini, yaitu ada saham, di mana dijelaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tahun 1847 nomor 23. Yang pertama, pemilik saham disebut persero. Ia berhak atas sebagian laba yang dihasilkan perusahaan yang dijalankan oleh PT yang bersangkutan. Perseroan juga berhak berpendapat dalam urusan-urusan mengenai pimpinan perusahaan. Ada juga di sini yaitu zakat perdagangan mata uang. Pada bagian zakat perusahaan telah dikemukakan bahwa salah satu jenis perusahaan yang berjalan di zaman modern ini yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pertukaran mata uang asing atau yang disebut dengan money changer atau al-sharf. Di bawahnya yaitu ada zakat hewan ternak yang diperdagangkan. Sejalan dengan berkembangnya perekonomian modern, objek zakat tidak lagi secara langsung hanya masuk pada bagian tertentu secara jelas dan pasti. Misalnya masuk pada objek zakat pertanian saja, atau zakat perdagangan saja, atau hanya pada zakat peternakan saja. Akan tetapi, terkadang terjadi tumpang tindih antara yang satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada zakat madu dan produk hewani. Diperselisihkan
riwayat dari beliau tentang masalah zakat madu. Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis dari Amr bin Syaub dari ayahnya, dari kakeknya. Ia berkata, Hilal, yaitu salah seorang dari Bani Mud'an, datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa 1/10 hasil madu dari lebah miliknya. Demikian pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.